Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu untuk anak-anakku kelas 5. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Siap ya? Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Siapa di sini yang bercita-cita menjadi penulis? Mudah-mudahan di antara anak-anak ada yang mau jadi penulis. Untuk dapat menjadi penulis, tentunya kita harus pandai menentukan ide pokok. Setelah menentukan ide pokok, kemudian kita kembangkan menjadi paragraf. Selain profesi penulis, banyak profesi lain yang juga membutuhkan kepandaian untuk menulis cerita. Selain itu, menulis yang lain juga perlu ya. Maka dari itu, yuk belajar mengembangkan paragraf dari ide pokok. Pertemuan kali ini, Ibu berikan 2 cara dulu ya. Yang terpenting, anak-anak dapat paham dan berani mencoba membuat. Cara yang pertama adalah kita akan mempelajari paragraf deduktif. Jenis paragraf deduktif. Jenis paragraf deduktif ini adalah kita menyimpan ide pokok di awal paragraf ya. Ide pokoknya ada di awal paragraf. Bagaimana cara menemukan ide pokok ini? Ibu guru mempunyai tips buat anak-anak. Anak-anak bisa berimajinasi atau berhayal ya. Berhayal tentang sebuah sepeda ya. Nah, dari berhayal sebuah sepeda kemudian timbullah kalimat yang merupakan ide pokok, yaitu seperti contoh yang ada di sini, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tentunya anak-anak pasti tahu ya manfaat bersepeda. Kemudian kalimat ide pokok ini kita tulis di awal, langsung kita tulis di awal ya. Setelah kita tulis di awal, kemudian kita berpikir lagi atau berimajinasi lagi untuk menemukan kalimat-kalimat pengembangnya yang tentunya memperjelas kalimat ide pokok yang pertama kita tulis sehingga menjadi sebuah paragraf utuh. Siap ya anak-anak untuk membuatnya nanti? Oke, kita lanjut ke jenis paragraf yang kedua. Jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif, kita dapat membuat paragraf induktif dengan menyimpan ide pokok di akhir paragraf. Tadi kita sudah berimajinasi bahwa bersepeda itu merupakan kegiatan yang menyehatkan. Nah, kenapa bisa menyehatkan? Karena tentunya anak-anak merasakan sendiri ya, kalau misalkan anak-anak rajin bersepeda, otot-otot menjadi lebih kencang. Nah, disinilah kita bisa membuat kalimat ide pokoknya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Tapi nanti akan kita simpan di akhir paragraf seperti yang contoh di sini. Ya. Ini adalah kalimat-kalimat pengembangnya. Ya, ini adalah kalimat pengembangnya yang memperjelas kalimat ide pokok yang kalian simpan di akhir. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Supaya lebih mudah lagi dan menambah percaya diri anak-anak untuk menulis, Ibu akan memberikan tips buat anak-anak. Tips menentukan ide pokok. Yang pertama sudah Ibu jelaskan di awal bahwa kita bisa menggunakan imajinasi kita atau hayalan kita untuk membangun sebuah cerita. Jangan lupa, ketika sudah menemukan kalimat ide pokoknya, catat ide pokoknya di buku atau di kertas, kemudian kita berpikir lagi, berimajinasi lagi, dan mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf sesuai dengan imajinasi dan kemampuan anak-anak masing-masing ya. Jadi jangan pernah takut, karena menulis itu tidak salah ya nak ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak-anak ya. Oke, tips yang kedua lewat bantuan gambar untuk membuat ide pokok. Ini contoh. Nah, dari contoh gambar ini kita melihat bahwa di sini
Edo sedang membersihkan kandang kelinci, ya. Nah, di sini ada kalimat ide pokoknya. Tentunya ini bisa tercipta karena kita bisa melihat gambar, ya. Melalui gambar ini terbantu. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, dari kalimat ide pokok ini kemudian kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Gambar bisa dicari dari internet, ya, bisa juga dari buku yang anak-anak punya. Kemudian dari gambar itu kita pilih atau kita buat sebuah kalimat ide pokoknya. Atau dari benda-benda atau kegiatan yang kita amati di sekitar kita juga itu bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk menentukan ide pokok. Ya. Nah, di sini contohnya adalah kalimat ide pokoknya ada di akhir paragraf. Oke, anak-anak, kita coba yuk untuk membuat paragraf ya, untuk menulis. Tugasnya adalah silakan anak-anak membuat 2 buah paragraf dengan masing-masing ide pokok ada di awal paragraf. Untuk mempermudah, silakan buat dulu paragraf 2 masing-masing ide pokoknya atau kalimat ide pokoknya ada di awal paragraf, disimpan di awal paragraf. Semangat mencoba untuk menulis. Ya, prestasi akan anak-anak raih jika anak-anak tidak takut untuk mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.